Selamat pagi anak-anak Ibu, bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai teks hasil observasi. Nah, anak-anak Ibu, semuanya Ibu harap dalam keadaan sehat dan tetap masih semangat untuk belajar. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Ibu, dalam bab 4 ini kita akan mempelajari mengenai menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenali ciri tujuan teks hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu mengenali isi teks hasil observasi. Nah, anak-anak Ibu, sekedar mengingatkan kembali, minggu lalu kamu sudah belajar mengenai teks prosedur, ya. Ibu harap dari teks prosedur itu kamu bisa kembali ulang di rumah supaya semuanya masih diingat dan kita juga masih bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Baik anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita mau melihat mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, kamu harus tahu apa itu tujuan teks hasil observasi. Yang kedua, apa itu isi teks hasil observasi. Nah, adapun tujuan teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuai fakta dan data hasil pengamatan. Kemudian, isi teks laporan hasil observasi berisi informasi hasil pengamatan tentang sesuatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat di teks yang ada di bukumu di halaman 125 sampai halaman 128, yaitu teks pertama hutan bakau, yang kedua museum. Nah, sekarang kita boleh sama-sama perhatikan teks tersebut, ya. Jika ditinjau dari tujuan laporan hasil observasi hutan bakau, maka dapat kita lihat apa saja tujuan dari teks hasil observasi tersebut. Ya, ini masih mengenai hutan bakau. Nah, kalau kita lihat tujuannya dari teks ini, yang pertama sekali lihat anak-anak Ibu itu ada di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama itu adalah kalimat utamanya. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Nah, sampai situ. Lalu, paragraf yang kedua, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Lalu yang ketiga, hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Lalu yang keempat, hutan bakau memiliki ciri yang khas. Yang kelima, hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Dan yang terakhir atau paragraf yang terakhir, hutan bakau memiliki ciri khas. Nah, itu semuanya adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi, ya.
Setelah itu kita akan mempelajari mengenai isi teks laporan hasil observasi. Nah, isinya ini bisa kita lihat dari penjelasan yang ada dari setiap paragraf. Tadi ada 6 paragraf ya nak ya di hutan bakau itu. Nah, yang menjadi isinya adalah kita lihat kembali di paragraf 1. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Ya. Kemudian yang kedua, hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Nah, masuk kita ke paragraf ketiga ya. Isinya tepatnya hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Nah, setelah itu kita lihat yang keempat ya. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Nah, masuk kita ke paragraf yang kelima ya. Ini penjelasannya sangat panjang ya. Oke, Ibu akan baca dari awalnya, nanti Ibu ambil langsung yang terakhir ya. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Sampai ke kalimat, hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Nah, isi yang keenam adalah hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, anak-anak Ibu, itulah dia melihat dari tujuan dan isi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, ini Ibu ambil dari teks 1 ya, mengenai hutan bakau. Sama halnya juga ya nak, seperti teks kedua yaitu museum. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama, melihat dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir di teks ini, sehingga kamu bisa lihat mana yang merupakan tujuannya dan mana yang merupakan isi dari laporan hasil observasi tentang museum. Oke? Mengerti ya anak-anak sampai situ? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, ciri bahasa teks laporan hasil observasi yaitu di dalam teks tersebut menggunakan istilah. Ya, menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Ya. Ada kamus istilah ekonomi, ada kamus istilah kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya.
Nah, semuanya itu ada di dalam ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Sebagai contoh ya anak-anak ibu, istilah biologi. Nah, ada kata abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi. Semuanya itu dapat kita lihat istilah itu di istilah biologi dan dapat kita cari artinya ya. Istilah itu di kamus khusus biologi. Begitu juga di bidang yang lain ya. Paham ya nak ya? Oke, sampai situ materi kita. Nah, sebelumnya kamu boleh baca kembali mengenai istilah ini di halaman 129 sampai di halaman 130. Sudah? Oke. Nah, anak-anak ibu, setelah membaca ini, ibu harap kamu memahami apa yang dimaksud dengan memahami ciri tujuan teks hasil observasi dan mengenali isi teks hasil observasi. Baik anak-anak ibu, dari penjelasan ibu dari awal tadi bisa kita buat kesimpulannya ada 1. Tujuan teks laporan hasil observasi untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuai fakta dan data hasil pengamatan. Kedua, isi teks laporan hasil observasi berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ya, dalam teks observasi ciri bahasanya menggunakan istilah sesuai dengan yang dibicarakan di teks tersebut. Nah, baik anak-anak ibu, sampai di situ materi kita. Nah, untuk memahami selanjutnya kamu kerjakan LKS kita. Bukunya itu di halaman 68, nomor 1 sampai nomor 5, pilihan berganda. Baik, selamat pagi dan tetap kamu belajar dengan semangat.